Oke. Saya mau putarkan sebentar ya video yang lalu. Karena ada poin yang penting yang saya mau angkat untuk hari ini. Dan hari ini kan acaranya Q&A, jadi bisa tanya jawab. Ya. Tapi sebelumnya saya mau putar dulu videonya obrolan santai yang Senin barusan. Menjawab pertanyaannya Pak Hendarto. Ya, oke. Saya share. Sudah bisa lihat? Apa yang diperintah oleh Tuhan? Yes. Kalau ada pertanyaan, tolong mic-nya bisa dibuka. Atau ada tanggapan, ada mungkin yang mau sharing tentang makna kebebasan yang selama ini digumuli, bagaimana, silakan berpendapat. Ya, kita kan obrolan toh, obrolan ya berarti saling kasih pendapat, masukan, ya, atau sharing, ada yang mau sharing. Wah, saya baru dapat ini, berkat seperti ini. Sebelum jatuh dalam dosa. Mereka gini, mungkin kalimatnya perlu dirubah. Kebebasan dalam ketaatan. Penekanannya bukan kebebasan dalam ketaatan. Mereka diberi perintah untuk taat. Diberi perintah untuk taat ya dalam kebebasan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kebebasan dalam kebebasan diberi perintah ya Pak, diberi perintah ya. Untuk taat dalam kebebasan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Tuhan. Yes. Jadi kebebasannya bukan kebebasan yang liar begitu, dan sebetulnya saya malah nggak terlalu ingin tema kebebasan itu yang diangkat. Nggak usah diangkat tema. Emang ada dan Hawa diciptakan untuk taat kepada Allah. Sudah itu. Di dalam taat kepada Allah, mereka memang memiliki kebebasan ya di dalam perintah Allah itu mereka memiliki kebebasan yang tidak terbelenggu oleh dosa. Itu yang tadi saya sudah tekankan. Tidak terbelenggu oleh dosa. Ya. Dan kebebasan dalam ketaatan pada perintahnya. Saya ulangi ya, kebebasan dalam ketaatan pada perintahnya. Artinya apa di sini? Ini artinya dalam ini. Dalamnya apa? Dalamnya itu yang dimaksud dengan kebebasan itu adalah dalam melakukan ketaatan itulah Adam dan Hawa memiliki kebebasan. Saya ulang ya, dalam melakukan ketaatan itulah Adam dan Hawa memiliki kebebasan. Sebetulnya lebih tepatnya begini. Dalam melakukan ketaatan pada perintah itulah Adam dan Hawa diberi kemampuan untuk taat. Kebebasannya itu adalah kemampuan untuk taat. Nah, Coba ini diulangi Pak. Lagi. Ya. Coba diulangi Pak. Dalam melakukan apa? Jadi dalam Adam dan Hawa ketaatan. itu.
Nanti diulangi di videonya aja. Iya, ada. Oke. Ya. Nanti saya dengarkan lagi. Ya, jadi di dalam Allah memberikan perintahnya itu, Adam dan Hawa itu diberi kemampuan untuk taat pada perintahnya. Ya, ya itu sedikit cuplikan, diberi kemampuan untuk mentaati, dan itulah yang disebut dengan kebebasan untuk melakukan perintah Allah. Kebebasan itu artinya punya kemampuan untuk taat kepada Allah. Ya, dan itu anugerah. Anda, Adam dan Hawa, memiliki kemampuan untuk taat pada perintah Allah, itu adalah anugerah Allah. Ya. Nah, ini poin yang sangat penting di dalam mendiskusikan tentang kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak identik dengan semau gue, tapi kebebasan itu adalah anugerah Allah untuk Anda dimampukan mentaati perintah Allah. Adam dan Hawa ya, ini konteks Adam dan Hawa ya. Jadi anugerah Allah untuk dimampukan mentaati perintah Allah. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Kebebasan itu bukan kamu mau boleh taat, boleh nggak taat. Bukan. Nggak ada Allah memberikan kebebasan seperti itu, nggak ada. Allah memberikan perintah untuk taat ya. Dan memberikan peringatan kalau tidak taat itu ya. Ya. Peringatan dan hukuman kalau tidak taat. Tuhan tidak pernah bilang, ya kamu boleh taat, boleh nggak taat. Boleh jadi anak Tuhan yang baik, boleh jadi anak Tuhan yang jahat. Kamu boleh sesukamu, pokoknya bebas. Ya, kalau memang betul-betul untuk bebas, ya enggak usah dikasih batasan. Boleh atau enggak boleh. Wes sakarepmu mau apa lah, itu baru kebebasan. Itu kebebasan yang saya sebut tadi sebagai liar. Tapi kebebasan yang alkitabiah adalah justru dimampukan untuk mentaati perintah Allah. Jadi mentaati perintah Allah itu anugerah, itu bukan kehebatan Anda. Itu bukan prestasi Adam dan Hawa, itu anugerah Tuhan. Ya, sebetulnya manusia diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk bergantung mutlak kepada Allah. Perhatikan ini ya. Manusia diciptakan untuk bergantung mutlak kepada Sang Pencipta. Bukan untuk berdikari. Ya, tahu berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Ya, atau mandiri. Kita diciptakan untuk mandiri. Sudah, aku sekarang sudah dewasa, aku sudah mandiri, aku sudah berdikari, aku sudah tidak memerlukan Tuhan lagi. Apa begitu maksud Tuhan menciptakan manusia untuk bisa dewasa seperti itu? Aku sudah dewasa, aku tidak perlu Tuhan lagi. Ya, kalau anak dididik orang tua sampai dewasa lalu mandiri itu benar. Anak tidak pernah dijadikan anak untuk selalu bergantung sama orang tuanya terus sampai mati.
terus nyusu sama ibunya sampai mati, ya enggak lah. Ya, kamu sudah dewasa, belajar makan. Jangan semua bergantung sama air susu ibu. Iya kan? Belajar jalan. Jangan minta dituntun terus. Digandeng terus. Jalan sendiri. Sudah dewasa. Nah, itu kalau kita punya anak yang dewasa, ya dididik seperti itu. Meskipun tetap harus menghormati orang tua, meskipun sudah dewasa. Tetap juga menghormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Tapi tidak bergantung terus. Sedikit-sedikit tanya orang tua. Ya, Pak, Ma, kalau begini bagaimana? Keputusannya bagaimana? Orang tua jawab, yes, jalan. Tidak jalan. Yaitu namanya apa ya? Anak mami. Anak mami. Sikit-sikit tanya mami. Anak papi, sikit-sikit tanya papi. Atau ya gimana orang kayak gitu, nggak dewasa itu. Nah, tapi kalau dalam Tuhan, saya pernah mengungkapkan satu kebenaran. Orang yang makin dewasa dalam Tuhan, justru orang yang makin belajar mutlak bergantung kepada Allah. Atau makin menyadari kemutlakan kebergantungan kepada Allah. Itu orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan, tidak pernah merasa bergantung sama Tuhan. Ya, bisa hidup sendiri. Apa Tuhan-Tuhanan itu? Itu terlalu manja itu. Sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit Tuhan, sikit-sikit doa. Tidak perlu. Kita bisa sendiri. Tanpa Tuhan pun kita bisa berbuat apa yang kita mau. Nah, itu orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang tidak bertumbuh dalam kebenaran. Tapi kalau orang itu makin bertumbuh, makin dewasa, makin menyadari, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku bisa melakukan A, melakukan B, melakukan C, semua karena anugerahnya. Karena tanpa anugerah Tuhan, anugerahnya begitu dicabut dalam hidupku, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu orang yang makin dekat sama Tuhan tuh makin menyadari itu. Rasul Paulus juga mengatakan semua karena anugerahnya. Aku sebagaimana aku ada sekarang, semua karena anugerahnya. Tapi anugerahnya tidak membuat aku tambah malas. Aku akan bekerja lebih keras dari semuanya. Tapi itu bukan aku. Itu adalah anugerah Tuhan. No. Seorang Paulus loh, yang karyanya begitu hebat dan luar biasa, sangat-sangat menyadari kebergantungannya kepada Allah. Itu makanya saya tekankan tadi satu topik, yaitu manusia diciptakan dalam kebergantungan kepada Allah. Baik yang sadar maupun tidak sadar, semua alam semesta ini sedang ditopang dan bergantung kepada Allah. Alam semesta ini bergantung kepada Allah. Anda mau bebas apa? Anda mau bebas dari kebergantungan kepada Allah? Ya kolaps. Dunia ini mau bebas daripada kebergantungan kepada Allah, ya dunia ini, alam semesta ini akan kolaps, hancur lebur. Ya, saudara jangan pikir alam semesta ini bebas terbang semaunya sendiri. Ya, bumi dengan
bulan, dengan matahari, dengan planet-planet, ya, semuanya terbang semaunya sendiri. Terbang semaunya sendiri, yang nabrak sana sini, nggak karu-karuan, hancur lebur, bumi sudah tidak bisa eksis lagi seperti sekarang. Ya, saudara pikir ada matahari itu kebetulan aja matahari itu. Ya, bayangkan kalau bumi kita tidak ada matahari, beku semua. Beku bumi kita ini, jadi es semua. Ya, ngeri kan? Semua bergantung kepada Allah. Nah, makanya manusia mau bebas apa? Anda itu dicipta untuk bergantung kepada Allah. Mau bebas bagaimana Anda dan saya? Nah, itu. Nanti kita pelan-pelan makin lihat ayat-ayatnya. Nanti biar makin jelas, makin tercelik ya pada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Oke. Saya share PowerPoint-nya. Ya, jadi kebebasan yang diberikan Allah itu bukan kebebasan Adam dan Hawa boleh melakukan segala sesuatu tanpa batasan apapun, itu pasti tidak. Itu bukan kebebasan yang benar. Itu kebebasan, tapi kalau arti kebebasan yang diajarkan Allah adalah Adam dan Hawa boleh memilih taat atau memberontak, jawabannya kan tidak. Allah tidak mengajarkan Adam dan Hawa untuk boleh memilih taat atau tidak. Tetapi Allah mengajarkan ketaatan. Ya, ini sudah saya ulang-ulang supaya Anda jelas dengan topik ini. Allah tidak mengajarkan Adam dan Hawa untuk memiliki kebebasan yang seenaknya, semaunya, sakarepmu, enggak. Allah mengajarkan ketaatan. Allah memberikan perintah, dan perintah itu untuk ditaati. Kita sudah baca kan Kejadian pasal 1, pasal 2, termasuk warning. Kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu pada hari itu juga mati. Warning itu. Ya, nah ini. Dan kalau tidak taat, ada warning, yaitu hukuman mati yang disediakan sebagai risiko yang harus dijalani oleh Adam dan Hawa akibat ketidaktaatan. Apakah ini kebebasan? Bukan. Ini ancaman, bukan kebebasan. Kalau kebebasan tidak usah ancaman. Ancaman itu sudah menunjukkan suatu yang nggak bebas. Betul nggak? Ya? Apakah ancaman itu kebebasan? Ya enggak lah. Kalau bebas ya justru tidak ada ancaman. Bebas. Lu mau membunuh, silakan. Bebas. Boleh kok membunuh, nggak akan kamu dihukum, nggak. Bebas. Merdeka. Enggak kan? Allah enggak seperti itu. Oke? Jadi filosofi kebebasan itu perlu dipertanyakan. Jadi itu kemungkinan besar itu kebebasan yang versi manusia ingin bebas, tidak terikat kepada apapun, tidak terikat pada peraturan, tidak terikat pada budaya. Boleh LGBT, ya, boleh mau apapun boleh, ya, nggak usah satu pria
dengan satu istri, tidak perlu. Mau pilih apapun, ya. Mau banyak suami juga boleh, banyak istri juga boleh, bebas. Apa begitu? Kebebasan yang dimaksud dalam Alkitab. Ya, saya harap saudara sudah makin jelas. Oke, berikut. Ya, saya besarkan aja ini. Ya, Allah tidak mengajarkan Adam dan Hawa untuk boleh memiliki taat atau tidak, tetapi Allah mengajarkan ketaatan. Dan kalau tidak taat, ada warning, yaitu hukuman mati yang disediakan sebagai risiko yang harus dijalani oleh Adam dan Hawa. Berikut. Kebebasan untuk tidak taat adalah bukan tawaran atau anugerah kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Kebebasan untuk tidak taat adalah bukan tawaran. Kamu boleh bebas. Itulah itulah suatu anugerah yang aku berikan kepadamu. Kamu boleh bebas. Kebebasan adalah anugerah Tuhan. Untuk boleh taat dan tidak taat. Tidak pernah Alkitab mengatakan bahwa kebebasan untuk taat dan tidak taat itu adalah anugerah Tuhan. Tidak. Tapi kebebasan untuk boleh taat, tidak taat, atau kebebasan bahkan untuk tidak taat. Kebebasan untuk tidak taat itu adalah ajaran tipu muslihat dan godaan iblis kepada Adam dan Hawa untuk mengambil langkah kebebasan yang menarik itu. Buah itu sangat menarik hati. Ya, menarik hati sampai kepingin makan. Itu adalah hasil tipu muslihat iblis. Jadi kebebasan itu adalah tawaran si setan untuk manusia mengejar kebebasan. Saya ini baru menyadari ini ya setelah saya jadi Kristen yang bertobat ya. Saya dulu Kristen amburadul, kacau balau, dan saya sendiri adalah orang yang saya sudah share ya. Saya ini tipe orang pemberontak yang tidak mau taat. Semua saya lawan. Yang saya anggap melanggar atau mengkebiri kebebasan saya lawan. Saya lawan semua hal yang melanggar kebebasan saya. Maksudnya menindas kebebasan saya. Saya lawan. Itu saya dulu. Dan saya anggap kebebasan itu memang hak saya untuk bebas memilih apa yang saya mau. Itu hak saya. Ya. Mungkin jarang orang mengenal sifat saya yang sebenarnya. Banyak orang pikir saya ini orang yang nurut, baik, alim, ya, yang pokoknya saleh gitu ya. Andi Halim ini anak baik loh, anak saleh ya, itu cuma lihat luarnya. Dalamnya ini saya adalah sifat saya sebenarnya pemberontak. Ya, dan saya anggap kebebasan itulah yang harus saya perjuangkan. Tidak perlu ada orang atau tidak boleh ada orang yang menindas kebebasan saya. Tidak boleh. Itu hak saya.
Apalagi setelah saya sudah dewasa. Dulu waktu anak-anak jengkel, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jengkel rasanya. Kepingin rasanya cepat-cepat besar supaya bisa bebas. Setelah besar, masih dikekang. Oh, saya lawan. Tidak boleh ada yang mengekang saya. Ya, saya bukan membela pengekangan loh ya. Jangan salah paham. Lalu saya membela orang tua yang menindas anaknya dan merantai anaknya. Oh, dikerangkengi anaknya, tidak boleh kemana-mana. Oh, itu orang tua yang bagus itu. Anak itu memang harus ditindas kayak gitu. Oh, saya juga nggak setuju. Tidak benar. Ya, tapi saya juga tidak setuju kebebasan yang liar, yang tidak ada norma-norma atau batasan-batasan. Orang umum aja tahu kok kebenaran ini. Tidak usah jadi Kristen pun tahu. Kebebasan yang tanpa aturan itu yang namanya bukan kebebasan, tapi itu liar. Liar dan kacau. Ya, kekacauan itu. Bukan kebebasan, kekacauan. Oke. Di gereja juga seringkali memperjuangkan kebebasan. Terutama mungkin anak-anak yang muda-muda. Kita bebas, kita jangan ikut-ikut orang tua ini, aturan-aturan orang tua, aturan gereja yang kuno-kuno. Wah, itu ketinggalan zaman. Kita harus bebas. Ya, kita harus berani melawan aturan-aturan kuno yang sudah ketinggalan zaman. Saya juga bukan lalu setuju bahwa gereja itu harus kuno dan harus ketinggalan zaman. Tidak. Tapi saya juga tidak setuju kalau gereja mengalami perubahan-perubahan yang liar. Dan tidak ada norma-norma lagi dalam perubahan di gereja. Ya, seperti wah bebas, musik gereja juga bebas. Wah, semua norma-norma kebenaran tentang tradisi gereja tinggalkan semua. Ya, enggak semua tradisi itu memang benar, tapi tidak semua tradisi adalah salah. Itu saya juga merenungkan kebenaran seperti ini. Ya, jadi saya harap kita kembali kepada norma yang seharusnya sebagaimana yang dinyatakan kebenarannya oleh Alkitab. Oke? Kalau ada orang bilang, Alkitab tidak membuat aturan-aturan, kita bebas untuk memilih ibadah yang menurut selera kita. Siapa bilang Alkitab tidak memberikan norma-norma dalam ibadah yang berkenan kepada Allah? Nggak benar itu. Saya waktu baca artikel tentang musik dalam gereja, saya kaget. Karena dalam artikel itu dikatakan kita seringkali menganggap bahwa Alkitab tidak memberikan norma-norma atau aturan-aturan dalam musik gereja. Jadi orang bebas untuk menentukan musik gereja sesuai dengan seleranya masing-masing. Tapi saya cukup terkejut karena artikel itu menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan norma-norma dalam ibadah, termasuk di dalam bagaimana spirit di dalam musik gereja. Spirit di dalam puji-pujian, di dalam beribadah kepada Tuhan. Itu bukan tanpa norma. Saya kaget, karena saya dulunya punya konsep musik gereja itu bebas.
Nggak ada aturan Alkitab tentang musik gereja. Ya, saya bukan ahli musik ya. Saudara jangan tanya saya tentang seni musik dan nada dan apa. Saya bukan ahlinya di situ. Saya bukan mau sok bukan. Yang saya nangkap itu adalah spirit yang dinyatakan oleh Alkitab di dalam jemaat beribadah kepada Tuhan. Spiritnya bagaimana? Itu yang saya tangkap dan itu diaplikasikan termasuk di dalam musik gereja itu ada spiritnya. Setiap musik, ya ini kalau saya dengar dari para ahli ya, setiap musik itu jangan dipikir netral, tidak salah itu. Anda kalau mengatakan bahwa musik itu netral, sama seperti suatu alat. Alat itu tergantung dari yang memakai. Kalau yang memakai itu dipakai untuk hal yang nggak benar, ya alat itu jadi nggak bagus. Kalau dipakai yang benar, jadi bagus. Jadi musik itu juga netral. Bisa musik itu juga untuk yang jahat, tapi musik juga bisa untuk yang baik. Ya, jadi tidak ada musik yang ini musik nada ini adalah penghujatan kepada Allah, nada ini adalah memuliakan Allah, tidak ada, dianggap sama. Ya, him itu memuliakan Allah, tapi kalau heavy rock, wah ini duniawi, enggak. Ya, him juga bisa memuliakan Allah, heavy rock juga bisa memuliakan Allah. Nah, ini ada orang-orang yang punya pendapat kayak gitu. Tapi ternyata tidak. Ya, kalau mau lebih mendalami ya nanti kalau ada seminar musik Anda coba ikut. Tapi dari orang yang benar-benar belajar integral ya, integritas dari hubungan musik dengan firman. Jangan cuma orang itu pinter dalam hal musik tapi dalam hal firman nol. Ya jangan, itu berarti nggak bisa memahami hubungan atau kaitan antara musik dan firman. Itu ada normanya. Jangan dikira bebas mau gue. Saya yakin Tuhan tidak memberikan kebebasan sembarangan di dalam orang Israel beribadah kepada Tuhan. Ada yang bilang Daud menari-nari, ya, karena itu mari kita menari-nari dalam ibadah. Nanti dulu, Daud menari-nari itu waktu apa? Waktu dalam bait Allah, Daud menari-nari. Ya bisa diusir itu menari-nari dalam bait Allah. Daud itu nari-nari di mana? Di lapangan. Kenapa juga menari-nari? Bukan tidak ada sebab nari-nari kayak orang gila. Daud menari-nari karena waktu itu habis menang perang. Dan tabut perjanjian boleh diambil kembali. Mereka bahagia luar biasa. Karena kemenangan itu sehingga mereka menari-nari, tapi agak kebablasan menarinya. Itu pun juga sebetulnya Daud kurang bijak di situ, sehingga ada yang menghina Daud kan. Meskipun yang menghina Daud itu juga yang dihukum oleh Allah. Tapi ya, tapi itu sudah Daud agak kelewatan memang. Oke lah ya, jadi kesimpulannya apa sih yang di keinginan manusia untuk mau bebas tuh? Bebas, tidak ada norma-norma, tidak ada aturan, tidak ada ikatan, tidak ada tekanan dan sebagainya. Nah, itu suatu hal yang salah ya. Saya sudah kasih ilustrasi kebebasan yang
Di mana kalau orang itu malah bebas tambah terikat. Ya, di sesi-sesi sebelumnya ini. Anda ingin makin bebas, Anda makin tidak bebas. Dalam kebebasan terjadi ketidakbebasan. Nah, ini semua filosofi kebebasan yang harus Anda pahami dan renungkan baik-baik. Ikan ingin bebas keluar dari akuarium. Dia bebas keluar dari akuarium, dia justru dalam keadaan akhirnya tidak bebas. Setelah bebas dari akuarium, dia menjadi tidak bebas. Ya, lokomotif yang keluar dari rel, dia bebas dari rel. Tapi begitu lokomotif itu keluar dari rel, dia langsung bebas keluar dari rel, tapi justru mengalami ketidakbebasan karena dia terguling-guling dan tergeletak di luar rel. Ya, jadi penekanannya apa dari rel? Kebebasan bagi lokomotif adalah di atas rel. Kebebasan bagi ikan adalah di dalam akuarium. Oke. Jadi sekali lagi, itu bukan anugerah. Kebebasan yang bisa semauku itu bukan anugerah, tapi itu adalah tipu muslihat iblis. Nah, ini jadi kita sudah sepakat sampai kepada pengertian bahwa yang dimaksud kebebasan dalam Alkitab itu, ya ini saya mulai masuk kepada pembahasan bebas yang dalam definisi Alkitab. Ya, tidak sama dengan bebas yang tadi diinginkan manusia yang tidak terikat apa-apa atau tidak mau ada aturan apa-apa atau tidak mau ada tekanan dan sebagainya. Pokoknya semau gue. Ya, zaman sekarang ini zaman posmo, zaman New Age, zaman LGBT, ya dari dulu lah. LGBT bukan hanya ada sekarang, yang namanya homoseks itu sejak zaman Sodom dan Gomora. Yang namanya mereka menjalankan seks bebas dan tidak sesuai dengan natur manusia yang normal itu sudah tertulis di dalam kitab Roma. Ya. Pasal 1, pasal 2 tentang manusia yang mengalami kerusakan moral. Nah, itu suatu keadaan bebas yang kacau balau, bukan bebas yang dalam kebenaran. Ya. Oke. Sekarang kita baca Roma 6 ayat 20. Mari silakan tolong mic-nya dibuka. Ada yang mau bacakan Roma 6 ayat 20 sampai 22. Ini saya sudah pernah bahas di doktrin manusia dan dosa, tapi enggak apa-apa. Kita baca lagi Roma 6 ayat 20 ayat 22. Silakan Pak Endarto. Roma 6 ayat 20-22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, terima kasih. Perhatikan ayat ini.
Ntar saya share dulu ya. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dalam judul di Alkitab tentang Roma 6 ini, judulnya adalah ya, mulai ayat 15 itu judulnya adalah dua macam perhambaan. Dua macam perhambaan. Saya tambahkan ya judulnya ini. Bukan hanya dua macam perhambaan, tapi juga dua macam kebebasan. Atau dua macam kemerdekaan. Dua macam perhambaan dan dua macam kemerdekaan atau kebebasan. Oke? Nah, jadi coba kita renungkan lagi. Ini sudah pernah saya share, yang sudah pernah dengar, tidak apa-apa dengar lagi supaya ingat. Sebab waktu kamu hamba dosa, perhatikan di sini statusnya adalah hamba dosa. Nah, ternyata hamba dosa ini disebut ya, waktu kamu hamba dosa, kamu itu bebas dari kebenaran. Nah, perhatikan ada kata hamba, ada kata bebas. Ya. Hamba dosa, lalu bebas dari kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya pun juga disebut free. Ya. Coba saya lihatkan yang bahasa Inggris. Nah, ini. For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. Ya, pada saat kamu adalah servant of sin, budak dosa, kamu adalah bebas, free from righteousness, bebas dari kebenaran. Jadi bebas dari kebenaran itu apa? Bebas dari kebenaran itu berarti Anda di luar era kebenaran. Itu yang dimaksud bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran di sini bukan, aku bebas dari tekanan-tekanan kebenaran. Itu bodoh sekali kalimat itu ya. Jadi yang dimaksud bebas dari kebenaran ini, kamu di luar kebenaran. Di luar era kebenaran. Ya, di luar anugerah kebenaran. Itu bebas dari kebenaran. Dan itulah hamba dosa. Hamba dosa itu bebas. Tapi bebasnya bebas dari kebenaran. Dan artinya apa juga bebas dari kebenaran? Tidak mungkin bisa mengenal kebenaran. Di luar anugerah kebenaran. Tidak akan memahami kebenaran yang sejati. Karena di luar era kebenaran. Itulah hamba dosa. Maka saya akan berulang-ulang kasih contoh. Orang yang lagi masih mati rohani, dikasih tahu kebenaran, tidak akan ngerti kebenaran. Dikasih tahu bahwa kamu ini berdosa. Dan kalau kamu tidak menemukan juru selamat, kamu akan binasa. Tidak mau terima kebenaran itu. Bahkan ditolak kebenaran itu. Bahkan menganggap itu kebenaran palsu. Kalau mengatakan bahwa saya
tanpa juru selamat saya binasa. Itu kebenaran palsu. Bayangkan, suatu kebenaran yang datang dari Allah tidak mampu dilihat oleh manusia yang mati rohani. Allah sudah datang ke dunia. Allah anak datang ke dunia. Tapi dunia menolak. Kenapa? Karena dunia dalam keadaan mati rohani. Dalam keadaan hamba dosa. Bebas dari kebenaran. Tidak akan mampu mata rohaninya melihat kebenaran. Kenapa? Buta rohani. Orang yang mati rohani itu buta rohani. Tidak akan bisa melihat kebenaran yang sejati. Itu. Ya. Jadi kita tidak usah heran. Kalau orang menolak, nggak mau terima kebenaran yang kita beritakan, malah menghina kita, malah mencaci maki kita, malah melecehkan kita, ya kan? Tidak usah heran. Karena mereka memang tidak mampu melihat kebenaran kalau bukan Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani mereka. Nah, jadi ini gambaran hamba dosa bebas dari kebenaran. Oke? Ayat 21 hanya menjelaskan yang ayat 20 bahwa buah apa yang kamu petik daripadanya waktu kamu hamba dosa, semuanya menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya ialah kematian. Ini Paulus mau menunjukkan dulu waktu kamu masih buta rohani, kamu itu hamba dosa. Dan kamu bebas dari kebenaran. Dan kamu pun tidak bisa melihat kebenaran. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah kematian. Lalu di ayat 22, ya, ini adalah hamba yang kedua dan bebas yang kedua. Ya, ayat 22. Hamba kedua dan bebas kedua. Tadi kan hamba pertama yaitu hamba dosa. Bebas pertama, bebas dari kebenaran. Sekarang hamba kedua, bebas kedua itu apa? Ayat 22. Silakan, ada yang mau bacakan? Ayat 22. Siapa aja silakan. Saya bacakan, Pak. Silakan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yes. Nah, kita lihat lagi di sini. Ada merdeka atau bebas. Kamu dimerdekakan dari dosa. Ini status bebas yang kedua. Lalu ada status hamba yang kedua. Setelah kamu menjadi hamba Allah. Hamba yang pertama, hamba dosa. Hamba kedua, hamba Allah. Bebas yang pertama, bebas dari kebenaran. Bebas yang kedua adalah bebas dari dosa. Ini yang saya juga katakan, inilah yang dimaksud bebas menurut Alkitab, yaitu bebas dari dosa. Alias bebas dari perbudakan dosa. Bebas dari kutuk dosa. Itu yang dimaksud dimerdekakan dari dosa, itu kamu dibebaskan dari perbudakan dosa, kamu dibebaskan dari kutuk dosa.
Inilah kebebasan menurut Alkitab, bukan kebebasan semau-maunya sendiri. Ore, aku sudah bebas dari dosa, sekarang aku boleh semau-mauku sendiri. No, setelah Anda bebas dari dosa, langsung Anda waktu itu juga menjadi hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Jadi ada bebas sebebas-bebasnya, merdeka semerdeka-merdekanya, dan tidak mau menjadi hamba siapapun tidak bisa. Sebelum Anda di dalam kebenaran, Anda hamba dosa. Setelah Anda di dalam kebenaran, Anda hamba Allah. Tetap hamba. Mau merdeka, sebebas-bebasnya, aku tidak mau jadi hamba siapapun. Aku adalah Tuhan atas diriku, itu kata-kata Nietzsche. Sayang Nietzsche, ya, di dalam kepandaiannya yang begitu brilian. Nietzsche buta rohani. Dia bilang God is dead. Dan kita adalah Tuhan atas diri kita sendiri. Kita adalah raja atas diri kita sendiri. Kita tidak diperbudak oleh segala aturan. Baik aturan gereja, aturan masyarakat, aturan komunitas Kristen. Kita tidak diperbudak oleh semua aturan itu. Kita bukan anjing-anjing yang diperbudak. Kita bebas. Kita Tuhan atas diri kita sendiri. Sayang, Nietzsche tidak terbuka mata rohaninya dan melihat bahwa tidak ada kemerdekaan. Kamu Tuhan atas dirimu sendiri. Tidak pernah ada. Kalau kamu bukan budak dosa, kalau kamu bukan hamba dosa, kamu adalah hamba Allah. Kalau kamu bukan hamba Allah, kamu pasti hamba dosa. Salah satu tidak ada posisi netral. Jadi di mana kebebasan yang Anda inginkan? Kebebasan tanpa Allah? Kebebasan semau gue? Kebebasan menurut seleraku? Pilihanku sendiri? Aku tidak mau bergantung kepada siapapun. Termasuk tidak mau bergantung kepada Allah. Aku bebas. Bebas atas mauku sendiri. Itukah perjuangan Anda? Anda bukan bebas. Anda akan mati dalam kebebasan yang Anda inginkan. Sama seperti ikan ingin bebas dari akuarium. Dia akhirnya mati dalam kebebasan yang dia inginkan. Sama seperti lokomotif mau keluar dari rel kereta api, rel kereta. Ya, dia keluar, dia bebas. Dia tergeletak dan tidak berkutik. Nah, itulah perenungan tentang kebebasan. Dan biarlah hari ini kita makin ditambah lagi kesadaran kita mempelajari tentang filosofi kebebasan ini menurut Alkitab. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada mau pertanyaan, ada yang nggak jelas, atau ada yang mau sharing pergumulan tentang kebebasan, ya, silakan. Ini acara Q&A, jadi mestinya banyak pertanyaan malah, ya. Boleh tanya, Pak Andi? Silakan, Pak Roni Sianturi. Ya, tadi Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kalau kita lihat begitu luasnya spektrum
gereja bahwa masing-masing orang bisa menafsirkan Alkitab menurut kehendaknya, punya kebebasan seakan-akan seperti itu. Apakah itu termasuk dalam ranah dalam Roma 6 ayat 20 ini, bahwa mereka sebenarnya belum dibuahkan kebenaran atau hanya dalam ruang lingkup kekeliruan? Itu mohon penjelasannya, Pak. Baik. Saya akan terlebih dahulu mengkategorikan dua macam orang Kristen. Yang pertama adalah Kristenan alias Kristen KTP. Yang kedua adalah Kristen sejati. Nah, kalau Kristen KTP, ya dia dalam kategori Roma 6 ayat 20. Kalau dia mau menafsirkan Alkitab semau gue, seenaknya sendiri, ya kamu buta rohani. Ya maklum aja. Karena Kristen KTP. Yang kedua, kategori Kristen sejati. Yang benar-benar bertobat, benar-benar lahir baru, tapi masih ikut ajaran yang keliru. Ajaran sesat bahkan mungkin. Ya, bagaimana kategori mereka? Ya, mereka sedang, saya percaya kalau Kristen sejati itu sudah dituntun Roh Kudus, tapi masih belum sampai kepada menemukan ajaran yang betul-betul back to the Bible. Yaitu mirip saya dulu. Saya dulu juga begitu bertobat, ditampung ajaran amburadul, ya saya ya ikut aja ajaran amburadul. Padahal saya sudah bertobat. Tapi di dalam mengikuti ajaran amburadul, Roh Kudus melindungi saya, Roh Kudus menyertai saya, Roh Kudus pelan-pelan menuntun, membimbing dan mengarahkan hidup saya menuju pada kebenaran demi kebenaran, meskipun waktu itu masih banyak kelirunya. Seperti itu Pak Roni. Jadi tergantung ini orang pilihan atau tidak. Kalau bukan orang pilihan, ya sudah, dia menikmati segala ketersesatannya menurut kebenaran dirinya sendiri. Begitu Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Saya Pak. Pak Aryo, silakan. Jadi kesimpulannya kebebasan itu relatif. Dijajah itu absolut. Coba diulangi Pak. Kalau kebebasan itu adalah relatif tadi. Jadi sebaliknya kalau yang dijajah atau tidak bebas itu absolut. Oh. Ya tadi karena keterangan yang menerangkan tentang ini, apa namanya, free will tidak pernah ada sebetulnya. Jadi kebebasan itu relatif jadinya. Yang dijajah, baik dijajah Tuhan maupun dijajah iblis. Jadi absolut. Oke. Jadi saya memberikan sedikit ralat ya dari definisi yang tadi Pak Aryo ungkapkan. Kebebasan itu relatif kalau kebebasan itu diciptakan oleh manusia. Itu bebas dari kebenaran, itu relatif. Tapi kalau kamu dibebaskan atau dimerdekakan dari dosa, itu nggak relatif loh Pak. Itu kita dibebaskan dari dosa itu maksudnya kita dimerdekakan dari kutuk dosa. Kita tidak pernah bebas dari
dari dosa seumur hidup. Enggak. Yang dimaksud bukan kita sama sekali tidak dosa. Yang dimaksud adalah kita bebas dari kutuk dosa. Perhatikan, kutuk dosa. Bukan kita bebas tidak punya dosa lagi, bukan. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Ya, dibebaskan dari hukuman dosa. Itu maksudnya. Nah, jadi dengan kita dibebaskan dari kutuk atau hukuman dosa, kita langsung menjadi hamba Allah. Ya, jadi itu yang de bebas. jure itu ya, yang de jure itu ya. Yes, benar. De jure. De facto-nya relatif. Yes. Kalau bebas yang memang diciptakan manusia ya pasti relatif. Ya, seperti orang LGBT yang menganggap dirinya benar. Jangan melarang saya untuk mengikuti LGBT. Itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran menurut kamu kan. Yang relatif. Pak Andi, mau tanya. Silakan, Pak Pak Wendy. Andi, ciri-ciri gereja yang mengajarkan kebebasan tuh kayak model apa ya, Pak Andi? Oke, good. Ciri gereja yang mengajarkan kebebasan adalah gereja yang disebut liberal. Gereja liberal karena mempunyai prinsip kebebasan, dia bilang bahwa Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat orang Kristen, bukan juru selamat dunia. Ya, juru selamat dunia itu banyak. Ya, bisa Yesus, bisa Buddha, bisa Muhammad, bisa ya macam-macam lah. Semua mungkin apa Krishnamurti dan sebagainya itu juru selamat yang diberikan Tuhan kepada setiap bangsa, punya juru selamatnya sendiri-sendiri. Nah, itu gereja liberal. Jadi dia juga tidak mengatakan bahwa Alkitab itu satu-satunya yang paling benar. Tidak, jangan sombong mengatakan Alkitab satu-satunya yang paling benar. Kebenaran di luar Alkitab banyak. Banyak sekali kebenaran di luar Alkitab. Nah, itulah gereja yang menekankan kebebasan alias gereja liberal. Mereka tidak mau ikut tradisi-tradisi gereja ortodoks, bukan gereja ortodoks timur ya, gereja ortodoks dalam arti gereja yang memegang basic back to the Bible. Mereka nggak mau itu. Mereka anggap itu kuno, ketinggalan zaman. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Nah, itu Yesus juga bukan Allah yang menjadi manusia. Mereka tolak semua itu ajaran-ajaran ortodoks. Jadi Pak Andi mau tanya, jadi ajaran kebebasan tuh sepertinya ciri-cirinya ajaran bidat ya Pak Andi? Bisa dikatakan demikian? Sebetulnya bukan bidat, itu sudah bukan Kristen. Ya, bidat itu sebetulnya ya tadinya Kristen tapi ajarannya menyimpang ya, menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran iman Kristen. Seperti misalnya menolak Allah Tritunggal. Ya, sekarang ada teologi oneness dan sebagainya. Yaitu sebetulnya bidat itu. Ya,
ajaran Sabellianisme itu bidat, karena itu muncul dari ajaran Kristen yang diselewengkan. Nah, kalau liberal itu tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah. Menurut saya, kalau sudah tidak mengakui Alkitab firman Allah, ya sudah bukan Kristen. Kamu itu bukan Kristen sebenarnya. Jadi liberal itu, bagi saya, liberal itu bukan Kristen. Liberal itu justru di luar kekristenan. Tapi mereka tetap mengaku mereka Kristen. Ya itulah. Mungkin sebaliknya orang liberal menilai kita ini adalah orang-orang sempit yang pikirannya sempit, terlalu naif, yang sombong, merasa diri paling benar, merasa juru selamatnya saja yang bisa menyelamatkan diri kita, sedangkan orang di luar juru selamat akan binasa semua. Nah, itu mereka anggap kita ini orang sempit, naif, sombong, sok merasa benar. Demikian Pak Wendy. Makasih Pak. Terima kasih. Bedanya liberal dengan ateis apa Pak? Nah, liberal masih mengakui ada Tuhan. Kalau ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu ciptaan manusia, Tuhan itu tidak pernah ada. Tuhan itu hanya bohongan, Tuhan itu hanya karangan atau khayalan daripada manusia. Nah, tapi kalau liberal tidak sampai ateis seperti itu. Pak Andi, Ya. boleh tanya Pak? Silakan Pak Wahyu. Ya, kalau tadi dari apa yang Pak Roni dari Roma 6 ayat 20, dan kalau saya menekankan melihat di ayat 20 bahwa seorang yang sudah dimerdekakan atau dibebaskan dari dosa itu menjadi hamba Tuhan dan memperoleh buah dalam pengudusan dan selanjutnya. Ya. Bagaimana menolong di kalangan para mahasiswa atau di kalangan para alumni ini yang mereka sudah mulai apa ya? Mereka tidak mempercayai, ya seperti tadi ateis ya, pola ateis. Jadi mereka tidak menganggap Tuhan itu ada, karena ketika dia studi, ketika dia bekerja, tidak perlu Tuhan, walaupun dia dalam tanda petik KTP-nya yang tadi Pak Andi bilang KTP Kristen, tetapi dalam kehidupannya dia itu Ateis. Karena ya ateis dan juga kompromi, bahkan ini yang terakhir ini kami melihat dan kami diperhadapkan dengan, karena dia sudah mendekati mau beralih ke mualaf. Jadi sebaiknya apa yang bisa kita tolong dari orang tersebut, karena dia sudah merasa diri dari kecil dibesarkan oleh orang tua dari keluarga yang Nasrani, yang Kristen, tetapi sekarang ini dia mau ya karena semuanya dianggap orang tua ini ketinggalan zaman, jadi kita sudah melihat apa-apa bisa di Google, nggak perlu orang tua, tapi dia menganggap bahwa Tuhan tidak ada, dan padahal dia dulu itu, ya ini sudah mengarah, dia kompromi dan sudah mau menjadi mualaf. Nah ini apa ya? Bagaimana kita bisa menolong saudara kita ini? Oke, baik. Mirip dengan saya itu Pak. Saya juga dulu hampir jadi mualaf. Tapi karena belas kasihan Tuhan aja, saya boleh dikembalikan ke jalur yang benar. Saya pernah cerita kalau saya waktu hampir jadi mualaf itu saya ketemu misalnya penuntun ya yang membawa saya untuk percaya kepada ya agama seberang itu. Wah, rasanya waktu itu saya benar-benar goncang dan saya benar-benar hampir pindah agama. Tapi apa yang menyebabkan saya kembali? Ya semua anugerah Tuhan sih. Saya waktu itu baca-baca buku lagi.
Karena saya baca buku Islam ya waktu itu. Buku Islam yang menunjukkan bahwa agama Kristen ini sudah disesatkan dan sudah diselewengkan oleh Paulus yang banyak membuat penyimpangan-penyimpangan Alkitab yang asli. Jadi sudah diselewengkan oleh Paulus dan murid-muridnya. Jadi saya kaget sekali saya baca buku itu dan saya lalu diperlihatkan ayat-ayat yang saling bertentangan dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi dia bisa menunjukkan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu yang saling berkontradiksi. Di ayat ini, di ayat ini, di ayat ini, Paulus ngomong ini. Di ayat itu, Paulus ngomong ini lagi. Sehingga saya kaget sekali membaca ayat-ayat itu. Karena memang betul-betul dipertentangkan oleh buku ini. Dan buku ini mengutip betul ayat-ayat itu yang saya nggak pernah baca dan saya tidak pernah meneliti. Dan saya kaget, berulang-ulang kaget membaca pertentangan-pertentangan dalam ayat Alkitab yang disodorkan oleh buku itu. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, saya lalu dituntun oleh seorang yang ini ya, yang membimbing saya untuk pindah ke seberang, itu saya bisa benar-benar kena. Karena waktu itu saya betul-betul labil, saya betul-betul goncang, saya baca buku itu, saya tidak punya fondasi apa-apa. Saya hanya melihat memang ayat dengan ayat saling bertentangan dalam ayat Alkitab. Nah, apa yang menyebabkan saya kemudian kembali? Itu saya membaca buku-buku lain, dan di buku itu kemudian singkat ceritanya menyimpulkan bahwa kedatangan Kristus itu sudah dipersiapkan Allah sejak perjanjian lama, sudah dinubuatkan. Ya. Dan diperlihatkan ayat-ayat yang mempersiapkan kedatangan Kristus yang bukan kebetulan. Wah, saya kaget lagi. Saya dikagetkan lagi bahwa ternyata Kristus itu bukan datang secara mendadak dan bukan lahir sama seperti nabi-nabi yang lain, tapi Kristus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dan menjadi pusat daripada seluruh Alkitab. Nah, itu saya terkejut lagi dan akhirnya membuat saya bertobat, dan saya kemudian meneliti ayat-ayat yang bertentangan itu. Ternyata saya baru sadar bahwa ayat itu bukan bertentangan. Ayat itu ayat yang justru saling melengkapi, bukan bertentangan. Jadi ada info yang memang belum terungkap di ayat tersebut, dan di ayat lain lebih diungkapkan atau lebih diuraikan dalam ayat lain. Jadi bukan bertentangan. Nah, tapi kalau orang nggak ngerti, yang sebenarnya kelihatannya memang bertentangan. Loh, di sini kok mengatakan cuma ini. Loh, di sana kok mengatakan ini. Jadi ayat dengan ayat itu enggak sama. Jadi Paulus ini bohong. Kasih berita-berita bohong yang tidak sama. Padahal itu saling melengkapi. Informasi-informasi ada yang di ayat tersebut belum disampaikan, di ayat lain disampaikan. Ya, itu akhirnya saya ketemu jawabannya, dan saya akhirnya kembali ke jalan yang benar. Tapi kuncinya begini Pak Wahyu ya, kuncinya itu adalah apakah orang itu betul-betul sudah lahir baru dan bertobat. Kita bukan mau menjadikan orang jadi pengikut agama Kristen, tidak. Kita sadar bahwa orang bisa jadi Kristen itu anugerah Tuhan. Kita sadar bahwa orang bisa jadi sadar mengikut Kristus itu karena mata rohaninya yang tercelikan, dilahirkan kembali.
tanpa kelahiran kembali tetap dia buta. Jadi yang menuntun saya percaya adalah Roh Kudus yang menuntun saya untuk saya kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau tadi si mahasiswa itu mungkin lagi goyah dan lagi goncang, dan ya enggak apa-apa, kita perlu kasih ayat-ayat yang menguatkan, meneguhkan. Siapa tahu dia orang yang betul-betul sudah lahir baru tapi lagi mengalami kegoncangan, dan Roh Kudus bisa memakai firman Tuhan itu untuk membuat dia kembali ke jalan yang benar. Ya, harap seperti itu. Tapi bukan kita yang menjadikan dia Kristen, atau bukan kita berjuang untuk dia masuk agama Kristen. Tidak ada gunanya. Dia masuk agama Kristen, tapi kalau tidak lahir baru, tidak bertobat juga no use. Ya. Jadi yang penting memang adalah kelahiran baru dan pertobatan itu. Ya, Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Andi. Memang Ya. dalam tulisan renungan saya beberapa saat yang lalu, saya juga sempat buat surprise karena akhir-akhir ini ada beberapa pertemuan-pertemuan alumni, ternyata teman-teman saya SD sampai perguruan tinggi, dari hitungan angka lebih dari 10 ya, yang akhirnya mereka menjadi mualaf. Dan itu ya salah satunya mereka memang secara iman mereka tidak bertumbuh atau mati atau tidak mengalami lahir baru. Itu memang benar Pak. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa, karena untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi orang percaya itu juga karena pekerjaan Roh Kudus, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mendoakan, dan kita mengambil pakarsa, berbicara tentang Kristus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita sendiri tidak punya apa-apa. Terima kasih Pak Andi untuk. Terima kasih Pak Wahyu. Saya terus ikut mendoakan Pak Wahyu ya dalam beban melayani mahasiswa dan alumni. Ya, alumni, mengabarkan Injil pada mereka. Hati saya sampai hari ini masih melekat di dunia mahasiswa. Benar, karena saya dulu juga bertobat pada saat saya mahasiswa, dan saya juga pelayanan di dunia mahasiswa ya. Itu saya melihat betapa pentingnya itu dunia mahasiswa dijangkau dengan alumninya. Terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Pak Wahyu, boleh tanya lebih jelas Pak? Mualaf tadi dari I ke K atau K ke I Pak maksudnya? Kurang jelas. Ya, dia background-nya dari orang tua yang beragama K. Orang tuanya cukup terpandang di sebuah kota di Jawa Tengah, dan ketika dia bekerja di Surabaya ini dan bertemu dengan calon pasangan hidupnya itu yang notabene I. Nah ini dia sudah mulai berpamitan dengan orang tuanya dan sudah mau masuk ke I, dan istilahnya orang tuanya ini orang terpandang di sebuah kota di kelahirannya, dan ketika mengunjungi anaknya di Surabaya ini, dan anaknya sepertinya ya selama ini sudah nggak percaya lagi tentang ya tadi yang saya bilang, sudah menjadi ateis gitu ya, walaupun background-nya memang K, tapi ya karena keseharian dunia yang seperti ini, pengaruh-pengaruh seperti ini, dia mau belajar sesuatu yang baru, bahkan memang sudah mempersiapkan dirinya untuk mau jadi mualaf, dan itu minta persetujuan orang tuanya. Ya otomatis orang tuanya ketika sharing dengan istri saya nangis-nangis Pak, sampai mau istilahnya bersujud menyembah kakinya, asal dia bisa jangan sampai menjadi mualaf gitu, sampai seperti itu. Itu memang berat sekali orang tuanya. Ya, orang tuanya perlu diperlengkapi juga dengan pemahaman tentang anugerah dan kedaulatan Allah ya. Jadi jangan sampai kita seolah-olah mau memaksa orang untuk tidak boleh pindah keyakinan agama. Kalau memang itu menjadi keyakinannya dia, ya kita juga tidak bisa apa-apa kok. Dan itu memang hak tiap orang untuk mau pindah agama.
Saya sendiri juga dulu pernah men-sharingkan bagaimana seandainya saya sebagai pendeta, anak saya mau pindah agama. Oh, saya bisa betul-betul mati-matian mempertahankan anak saya untuk tidak pindah agama, karena itu akan mempermalukan saya dan gengsi saya dan sebagainya, dan orang akan nanti melecehkan saya. Bagaimana itu anak pendeta kok jadi pindah agama dan sebagainya. Tapi dalam penghayatan saya, semua dalam kedaulatannya, semua dalam keputusan kehendaknya yang sempurna, dan semua di luar kekuatan kita. Dan kita juga tidak boleh memaksa atau menghalangi orang dengan keyakinannya. Tidak boleh. Karena itu hak setiap orang untuk memilih keyakinannya, dan itu juga sesuai dengan Pancasila di negara kita. Hak untuk memilih agama tiap orang, tidak boleh ada tekanan, ancaman, pemaksaan, dan sebagainya. Ya, kita percaya kalau dia betul-betul orang pilihan Allah, dia akan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Itu aja. Saya pernah mengatakan itu kepada Pak Keki ya. Pak Kekinya nggak ada hari ini. Jadi anak beliau itu juga pernah sampai berpindah agama, tapi ya saya bilang kalau dia betul-betul anak Tuhan, dia akan kembali ke jalan yang benar. Nah, ternyata betul anaknya kembali. Ya sudah, serahkan aja sama Tuhan. Jangan sampai terlalu, wah bagaimana kita mau mengendalikan anak kita. Ya kita sedih sih sedih. Tapi kita juga harus percaya kedaulatan Allah melampaui semuanya. Oke? Ya, amin, amin. Saya setuju Pak Andi. Kedaulatan Tuhan benar. Ya. Setuju Pak Andi. Benar. Oke, sudah jam 9 teman-teman. Kita sudah belajar tentang kebebasan. Dan kita belum masuk kepada topik tanggung jawab ya. Kita baru belajar filosofi kebebasan. Nanti hari Senin yang akan datang kita lanjutkan topik kita ini. Dan kita terus bertumbuh. Kalau ada teman-teman yang baru ikut, mau dengar yang awal-awal, silahkan lihat di YouTube seri dari yang pertama. Ya, kita ini sekarang sudah seri yang keempat. Ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta ada teman mau tutup dalam doa. Siapa sukarelawan atau sukarelawati yang mau tutup doa? Saya sekali-sekali tidak usah tunjuk. Mungkin ada teman yang terbeban mau berdoa buat kita semua. Adakah? Saya izin mau berdoa Pak, mengucap syukur, Silakan Pak Wahyu. Mari kita bersyukur dalam doa. Maha besar Allah Bapak Surgawi, kami datang merendahkan diri dan meninggikan Engkau ya Allah setinggi-tingginya. Ya. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kehadiran Allah, untuk pimpinan Roh Kudus, untuk lawatan firman Tuhan yang telah diberitakan. Melalui obrolan santai ini, kami boleh berbincang-bincang secara santai, rileks, dan juga boleh mendengarkan kesaksian hidup hamba-Mu Pak Andi, juga beberapa teman-teman yang lain yang mengalami berbagai-bagai pergumulan, tetapi semuanya itu karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan, karena pekerjaan Roh Kudus sajalah Tuhan membuat kami orang-orang yang percaya, yang dilahirkan kembali ini, kami mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ini semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Iya. Tolong kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, kami yang sudah dimerdekakan, kami yang sudah dibebaskan dengan iman percaya kami mau benar-benar menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengalami
kekudusan, mengalami buah kebenaran dalam hidup kami. Ya. Kami tidak lagi hidup dalam kebebasan dosa atau hamba dosa, lebih daripada itu menjadi kutuk dosa, tapi kami Ya. menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi kami bersyukur untuk Terima kasih. pemberitaan firman Tuhan yang secara gamblang, yang secara jelas, yang terinci dan hidup Tuhan melalui kesaksian, pengalaman secara nyata yang dialami hamba-Mu Pak Andi. Hanya karena kasih karunia, hanya karena Roh Kudus, hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Iya. Nyata Tuhan, Engkau layakkan kami menjadi alat-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi rekan sekerja Allah, dipakai Tuhan memberitakan kabar baik ini supaya semakin banyak orang-orang mempercayai Yesus Tuhan. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk obrolan santai ini, kami boleh semakin mengenal dan juga sudah mengerti tentang kebebasan itu sendiri dan juga tanggung jawab kami sebagai anak-anak. Dalam Kristus Ya. Tuhan, kami mengucap syukur memberkati hamba-Mu Pak Andi bersama keluarga dalam pengajarannya, dalam tanggung jawabnya, dalam kesaksiannya, dalam panggilan dan hatinya yang juga terus berkobar untuk memberitakan kabar baik, tidak saja di kalangan para mahasiswa alumni, tetapi juga kami sekalian yang sudah diperlengkapi. Kami memuji Tuhan untuk kesaksian, untuk pelayanan hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Tuhan memberkati kita semua.